Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti. Rahmat Bapa Yahweh tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada, saudaraku. Renungan pagi KPI Mayim Kaim pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 atau pada tanggal 15 Kisvan 5782 yang merupakan kelanjutan dan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Kejadian atau Beresit 8 ayat 20 yang berkata demikian, saudaraku. Kemudian Nuh mendirikan mesbah bagi Yahweh dan dia mengambil setiap hewan yang tahir dan setiap burung yang tahir dan dia mempersembahkan bakaran di atas mesbah itu. Saudara, perikop yang baru saja kita baca, kita dengarkan adalah tentang air bah surut, saudaraku. Peristiwa ini terjadi, saudaraku, saat Nuh sudah mendarat. Kemudian Nuh dan keluarganya keluar, saudaraku, istri dan anak mantunya, dan juga selanjutnya terhadap seluruh binatang yang dibawa dalam bahtera ini juga keluar. Saudaraku, karakter Nuh kembali, saudaraku, kita bisa lihat bagaimana karakter Nuh dalam sesuatu yang sudah selesai dia kerjakan. Dia bukan berarti lupa kepada Bapa Yahweh. Maka dia mengambil sikap, yaitu membangun mesbah, saudaraku, dan mempersembahkan korban bakaran dari binatang-binatang yang baru saja kita baca tadi adalah hewan-hewan yang tahir, saudaraku. Sehingga 7 pasang dari hewan-hewan yang tahir inilah terjawab, saudaraku. Kalau hanya sepasang hewan tahir tersebut dimasukkan, maka punahlah hewan tersebut. Dan inilah janji mengapa firman sebelumnya binatang yang tahir masuk adalah 7 pasang, saudaraku. Karena saat Nuh mendarat dan dia keluar, yang dia lakukan adalah ucapan syukur kepada Bapa Yahweh dengan mendirikan mesbah. Dan mesbah bakaran ini diterima oleh Bapa Yahweh dan menenangkan Bapa Yahweh, saudaraku. Dan lewat hal itu Bapa Yahweh memiliki komitmen dan dia tidak akan merendahkan bumi ini lagi, saudaraku. Mengapa bumi direndahkan? Karena peristiwa Adam dan Hawa. Bumi sudah dikutuk oleh Bapa Yahweh, saudaraku. Dan disitulah perkataan kutuk yang diberikan kepada Adam, saudaraku, bahwa dia akan bersusah payah, terkutuklah, bersusah payah mencari makan di bumi. Dan peristiwa ini menyatakan bahwa bumi sudah tergenangi selama 150 hari, saudaraku. Dan kembali menjadi bumi yang baru, saudaraku, sehingga Bapa Yahweh lewat juga persembahan yang diangkat, korban persembahan oleh Nuh, Bapa Yahweh memberikan suatu komitmen tentang bumi ke depannya akan keadaan baik, saudaraku, baik musim-musimnya juga. Kemudian, saudaraku, yang menjadi renungan bagi kita, sikap memberikan persembahan ini, saudaraku, ataupun korban, bahwa Kitab suci mencatat sebelum peristiwa Nuh ini, korban diberikan pertama sekali sesungguhnya adalah Bapa Yahweh memberikan korban persembahan itu dulu kepada manusia. Lewat apa, saudaraku? Lewat Bapa yang memberikan pakaian manusia dari kulit binatang saat manusia sudah jatuh dalam dosa. Walaupun manusia berupaya menutupi dengan kulit-kulit pohon, saudaraku, tapi Bapa yang mengorbankan lewat kulit binatang. Jadi ada pengorbanan yang sudah dikorbankan dulu. Bapa Yahweh dahulu, ya saudaraku, yang memberikan korban untuk manusia. Dan selanjutnya diteruskan peristiwa bagaimana Kain dan Habel berkenan, saudaraku, memberikan korban terhadap binatang yang dia siapkan. Namun Kain tidak, saudaraku. Dan sekarang Nuh juga memberikan hal yang sama. Berarti memberikan pengorbanan ini sudah menjadi suatu hal yang terus dilakukan walaupun kitab suci tidak mencatat secara harafiah, saudaraku. Selanjutnya berbicara dengan pengorbanan di zaman kita sekarang, tentu kita tidak lakukan seperti itu. Di dalam kitab Yohanes 4 ayat 22, saudaraku, 23 mengatakan bahwa Bapa Yahweh mengendaki penyembahan dan korban-korban itu adalah penyembahan yang benar dalam roh dan kebenaran.
Bapa Yahweh mencari orang-orang yang menyembah Dia seperti itu. Inilah di era kita, di era zaman sekarang ini, saudaraku, karena kita tidak membawa korban-korban lagi. Ada kata menyembah dalam roh dan kebenaran, saudaraku. Bagaimana sikap ini dalam menjalani kehidupan kita? Jadi rohnya harus baik dan hidup dalam kebenaran. Kebenaran adalah bagaimana penyembahan itu, baik waktu-waktunya, bagaimana kita melakukan penyembahan, tentu itu, saudaraku, dan itu semua sudah tertulis di dalam kitab suci kita. Tinggal kita bagian untuk mengambil bagiannya, mau atau tidak, saudaraku. Mengapa dikatakan dalam penyembahan roh dan kebenaran? Roh yang benar, saudaraku. Inilah yang juga menjadi renungan bagi kita. Terkadang kita mengatakan bahwa saya sudah menyembah, saya sudah beribadah, saudaraku. Namun kita masih dihantui dengan roh-roh ketakutan zaman sekarang ini, saudaraku. Adanya informasi-informasi yang berkembang, ketakutan-ketakutan akhirnya terjadi, saudaraku. Dengan perkembangan yang ada saat ini, baik itu tentang situasi yang saat ini kita hidup di zaman pandemik ini, saudaraku. Ada juga informasi-informasi hal-hal yang akan datang, yang tentunya itu bisa terjadi juga masih belum bisa terjadi, saudaraku. Karena semuanya merupakan sesuatu hal yang belum secara jelas dapat dinyatakan, walaupun peristiwa itu akan terjadi, tapi wujud nyatanya masih belum jelas, saudaraku. Hal ini menjadi ketakutan bagi orang-orang yang percaya saat ini, saudaraku. Tapi juga mengaku bahwa dia menyembah dalam roh kebenaran. Tentu hal ini bertentangan, saudaraku. Sesungguhnya orang yang sudah sungguh-sungguh datang menyembah dalam roh dan kebenaran tidak ada ketakutan dalam hidupnya. Tapi bila saat ini, saudaraku, engkau takut dengan situasi yang ada, dengan informasi yang ada, dengan pekerjaanmu, dengan apa yang kau lakukan, kau sudah ketakutan dulu, bagaimana, maka sesungguhnya tidak relevan bila dikatakan kau sudah menyembah dalam roh dan kebenaran, saudaraku. Karena Bapa yang tidak memberikan roh ketakutan bagi orang yang sudah menyembah dengan kesungguhan, karena dia sudah menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Bapa Yahweh. Tapi bila berkatakan dia masih kegentaran dengan situasi nanti, bagaimana generasi teknologi, generasi 5, generasi 6, dan 7 yang akan datang, yang mengerikan sehingga menimbulkan ketakutan, justru itu yang kita pertanyakan, saudaraku. Itu bertentangan dengan hukum kita, dengan firman kita. Karena di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 berkata demikian, saudaraku. Sebab Elohim tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan kuasa dan kasih dan pengendalian diri. Ada Bapa Yahweh tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, saudaraku. Tapi bila kita ada yang memberikan sesuatu hal menyebabkan kita ketakutan, itu datangnya dari mana, saudaraku, yang kita pertanyakan dan menyebabkan kita menjadi ketakutan dalam menjalani kehidupan ini. Ini menjadi renungan bagi kita dalam penyembahan dan persembahan, sama seperti Nuh, saudaraku. Dia datang, dia mengucap syukur karena dia sudah mendarat, dan dia serahkan seluruhnya tentunya dalam kehidupan dia. Tidak ada rasa ketakutan, saudaraku, karena kita sudah melekat kepada Bapa Yahweh. Apapun berita di luar, apapun kondisi yang luar, itu hanya pengetahuan bagi kita. Namun yang sesungguhnya dalam hati kita, dalam roh kita, kita tidak akan mengalami roh ketakutan itu. Demikian juga dalam pekerjaan-pekerjaan kita, saudara. Lakukan pekerjaan yang sudah kita lakukan. Kita juga jangan digentarkan dengan bagaimana nanti, berjalanlah karena percaya, karena kita datang kepada Bapa Yahweh, Sang Pemilik kehidupan ini. Bilapun kita harus mengalami kematian atas seizin Bapa Yahweh, dan itu juga menjadi bagian dalam kita orang kehidupan ini, saudara. Tidak ada yang bisa menghentikan hal itu. Tapi justru bila kita mengalami kematian, tapi mengalami kematian karena roh ketakutan itu, ini yang tentu tidak sesuai dengan hukum Bapa Yahweh. Mari, saudaraku, maju terus dalam iman, berikan persembahan yang terbaik dalam roh dan kebenaran kita, dan kita tidak takut, kita tidak terombang-ambing oleh hal keadaan apapun yang berita-berita kita dengarkan. Amin, haleluya. Sukses besar buat kita maju terus dalam iman. Dari tempat ini saya berdoa, Bapak yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapak yang menghadapkan wajah kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan lakukan sepanjang hari ini, semuanya menjadi berhasil, dan kita orang percaya kepada Bapak yang tidak dipermalukan.
Dan hidup kita diberkati karena itulah janji firman. Amin, haleluya, shalom saudaraku.